3.000 unit rumah subsidi untuk Papua. Pemerintah dorong percepatan pembangunan flyover pasca laka kereta. Wilayah transmigrasi berpotensi menopang swasembada pangan. Halo pemirsa, senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dengan rangkuman kabar berita seputar agenda dan juga kebijakan oleh Kabinet Merah Putih. Bersama saya Azhar Putra, inilah program Ruang Kabinet selengkapnya. Pemirsa, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwarar Sirait lakukan kunjungan kerja di Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026, diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait kunjungan kerja ke Kota Sorong, Papua Barat Daya pada Minggu 26 April 2026. Ia didampingi Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu dan juga Kepala BPS RI Amalia Adininggar, Widya Santi meninjau perumahan subsidi Aqua Residence 6. Program ini juga merupakan kolaborasi antara Kementerian PKP, BP Tapera dan juga pengusaha muda Papua dalam penyediaan rumah subsidi. Marwarar juga menegaskan pembangunan perumahan membutuhkan kolaborasi lintas pihak termasuk pelaku usaha lokal. Ini kan kebijakan nasional yang pro kepada rakyat kecil. Jadi saya pikir inilah kerjasama yang bagus pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kota. Tolong tadi BPATB, BPG belum gratis buat rakyat kecil. Itu sudah diputuskan, tolong itu dilakukan supaya MDR rakyat kita itu diperhatikan. Pemerintah menyiapkan kuota 3.000 unit rumah subsidi pada tahun 2026 diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Papua. Ia memastikan pemerintah menghadirkan skema pembiayaan inklusif dan terjangkau agar masyarakat lebih mudah mengakses hunian layak. Menurutnya perumahan tersebut memiliki keunggulan dari sisi lokasi karena dekat dengan fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat ibadah. Ia bahkan memberikan penilaian terhadap kualitas perumahan tersebut dengan skor 8 dari 10. Kementerian PKP bekerjasama dengan BPS dalam penyediaan data akurat bagi masyarakat penerima manfaat. Kepala BPS Amalia Adininggar, Widya Santi mendukung program tersebut melalui penyediaan data valid dan juga terintegrasi. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu turut mengapresiasi perhatian pemerintah pusat dalam pembangunan perumahan di wilayahnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf optimis pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung rampung pada Juni 2026. Hal ini disampaikan Mensos saat meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung pada 26 Juni 2026. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung pada Minggu 26 Juni 2026. Kunjungan ini memastikan bahwa proyek berjalan sesuai rencana dan siap digunakan pada tahun ajaran 2026 hingga 2027. Progres pembangunan di Lampung dinilai menunjukkan perkembangan positif dengan didukung ratusan tenaga kerja. Oleh karenanya, Mensos optimis pembangunan sekolah rakyat permanen di Lampung rampung pada Juni 2026. Sementara itu, secara nasional jumlah siswa sekolah rakyat ditargetkan terus meningkat hingga lebih dari 200.000 pada tahun 2028. Seiring upaya pemerataan akses pendidikan di setiap daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus implementasi Konstruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang pengentasan. Menko Muhaimin Iskandar menegaskan kehadiran dan keterlibatan berbagai pihak menjadi kunci penting dalam menuntaskan amanat Instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan. Capaian positif pun berhasil diraih sehingga angka kemiskinan ekstrim tercatat menurun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025, yang mana artinya sekitar 0,48% penduduk berhasil keluar dari kategori kemiskinan ekstrim. Jumlah penduduk miskin ekstrim pun kini berada di angka 2,2 juta orang, menurun dari yang sebelumnya mencapai 3,56 juta orang. Bapak Ibu sekalian,
Alhamdulillah kemiskinan ekstrim berhasil turun dari 1,26% pada Maret 2024 menjadi 0,78% pada September 2025. Sekitar 0,48% penduduk miskin ekstrim telah naik kelas. Boleh dong tepuk tangan. Sehingga penduduk miskin ekstrim kita menjadi berjumlah 2,2 juta orang dari sebelumnya 3,56 juta orang. Ini patut kita syukuri, sekaligus kita masih memiliki tanggungan 2,2 juta dari yang sebelumnya 3,56 juta orang. Bantuan-bantuan sosial yang sudah kita jalankan telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Sangat tinggi. Lebih dari separuhnya, 56,7%, menerima lebih dari satu program intervensi sekaligus. Selain itu, program bantuan sosial yang telah dijalankan pemerintah juga telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau sekitar 93,6% dari total sasaran. Bahkan, lebih dari separuh penerima bantuan, yakni 56,7%, telah mendapatkan lebih dari satu jenis program intervensi secara bersamaan. Hal ini menunjukkan masifnya upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. Pemerintah pun menegaskan akan terus melanjutkan dan memperkuat berbagai program intervensi guna memastikan penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyampaikan capaian penurunan kemiskinan ekstrim menunjukkan progres signifikan, di mana sebagian masyarakat telah berhasil naik kelas melalui berbagai intervensi terpadu pemerintah. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, capaian penurunan kemiskinan ekstrim merupakan hasil kerja bersama lintas kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan. Dari sisi perlindungan sosial, bantuan sosial telah menjangkau 8,56 juta keluarga miskin atau 93,6% dari total sasaran, dengan 56,7% diantaranya menerima lebih dari satu program intervensi. Menko Muhaimin menyebutkan penduduk miskin ekstrim saat ini telah berkurang dari 3,56 juta jiwa menjadi 2,2 juta jiwa. Artinya, 1,36 juta penduduk miskin ekstrim dinyatakan telah naik kelas. Di banyak sekali program-program intervensi yang telah dilakukan. Dari segi pembiayaan, APBN kita mengeluarkan tidak kurang dari 503,2 triliun. Juga disupport oleh APBD kita sejumlah 129 triliun. Dan itu semua kita realisasikan dan alokasikan khusus untuk program pengentasan kemiskinan di seluruh tanah air kita. Capaian lain pada 2025, program pemberdayaan masyarakat ada 2 juta orang terlibat program padat karya. Ada 2 juta debitur baru UMKM telah mengakses permodalan. Sementara itu, dari sisi pembiayaan, pemerintah telah mengalokasikan tidak kurang dari 503,2 triliun rupiah melalui APBN yang diperkuat dengan 129 triliun dari APBD untuk mendukung program pengentasan kemiskinan di seluruh Indonesia. Menko Muhaimin pun menegaskan bahwa capaian ini menjadi pijakan yang sangat penting, terutama untuk mencapai target yang lebih ambisius ke depan. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional masih dalam tahap aman. Laporan ini disampaikan Bahlil saat menghadap Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan stok energi nasional masih dalam tahap aman. Laporan ini disampaikan ketika dirinya dipanggil Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin siang.
Dalam laporannya, Bahlil menyampaikan pemerintah memastikan pasokan energi, termasuk bahan bakar minyak dan minyak mentah, tetap berada dalam kondisi aman di tengah tekanan geopolitik global. Ya terpenuhi, karena cadangannya ada dua tuh. Cadangan yang sudah tergali dalam storage atau cadangan di bumi. Tapi kalau yang untuk di storage tetap masih di bawah standar minimum nasional, di atas standar minimum nasional. Bahlil menjelaskan stabilitas pasokan energi nasional tetap terjaga meskipun terjadi gejolak geopolitik di Timur Tengah dan gangguan di Selat Hormuz dalam hampir 2 bulan terakhir. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah terus mendorong percepatan konversi kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik sebagai bagian dari strategi kemandirian energi nasional. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk mempercepat implementasi program tersebut. Program konversi kendaraan BBM ke listrik didukung oleh Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2026 serta arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka akselerasi kemandirian energi. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan, konversi ini tidak hanya berkaitan dengan hilirisasi energi, namun juga memerlukan dukungan penuh dari pemerintah daerah agar implementasinya dapat berjalan lebih cepat dan merata. Menurutnya, tren peralihan ke kendaraan listrik saat ini menunjukkan perkembangan positif, namun masih perlu didorong lebih lanjut, terutama melalui peran kepala daerah dalam menyiapkan ekosistem pendukung. Ekosistem tersebut meliputi pemberian insentif serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian kendaraan listrik. Ini adalah arahan dari Presiden untuk akselerasi kemandirian energi. Jadi hilirisasi ini harus didukung oleh seluruh pemerintah daerah. Kita lihat konversi menuju mobil listrik sudah berjalan dengan baik, tetapi kalau bisa didorong lagi oleh kepala daerah, maka akan terakselerasi lagi, harus lebih cepat. Ya, berapa tahun ke depan mobil listrik ini akan menjadi primadona semestinya. Bima menyampaikan, dalam beberapa tahun mendatang, kendaraan listrik diperkirakan akan menjadi pilihan utama masyarakat. Terkait kebijakan pajak, Bima menjelaskan pemerintah daerah didorong untuk memberikan insentif berupa keringanan tarif sesuai surat peredaran Menteri Dalam Negeri. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Dalam Negeri memberikan penghargaan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah kepada 5 provinsi yang berkinerja tinggi. Penghargaan ini diberikan bertepatan dengan upacara Hari Otonomi Daerah ke-30 yang diselenggarakan di Komplek Kemendagri. Penghargaan provinsi berkinerja tinggi ini diberikan kepada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Provinsi Kalimantan Selatan. Gubernur dari kelima provinsi hadir dan menerima piagam penghargaan yang diberikan secara langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya. Pemberian penghargaan ini berdasarkan surat keputusan Mendagri mengenai hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah secara nasional tahun 2026. Dengan urutan skor tertinggi diperoleh Provinsi DKI Jakarta 3,67 dan urutan kelima Provinsi Kalimantan Selatan yaitu 3,44. Hari ini ada 29 kepala daerah yang mencatatkan angka yang tertinggi di laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Ya, angka-angkanya sangat baik di sana. Dan tentu ini akan menyemangati yang lain. Dan hari ini juga kita meminta agar para kepala daerah itu bisa menjawab 3 tantangan. Yang pertama tantangan geopolitik, kedua mengawal program prioritas, dan yang ketiga adalah menjawab tuntutan dari harapan dari warganya. Selain itu, Bima Arya juga berharap pemberian piagam penghargaan ini dapat menjadi penyemangat untuk daerah-daerah lainnya. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan implementasi chip pada EKTP masih menghadapi hambatan teknis. Bima menyebut salah satunya belum meratanya perangkat pendukung di instansi pemerintahan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menjelaskan kendala utama dalam pemanfaatan chip pada EKTP terletak pada ketersediaan perangkat pemindai. Hal ini disampaikan dirinya menjawab masih adanya praktik permintaan fotokopi KTP di berbagai instansi. Menurutnya tidak semua instansi memiliki perangkat teknologi yang mampu membaca chip pada KTP elektronik.
Akibatnya, meskipun EKTP sudah dilengkapi chip, dalam praktiknya masyarakat masih sering diminta untuk melakukan fotokopi dokumen. Bima menegaskan diperlukan regulasi yang mendorong seluruh instansi untuk menyiapkan perangkat pemindai agar pemanfaatan EKTP dapat berjalan optimal. Tapi Kemendagri tidak bisa sendiri, karena KTP digital ini, KTP elektronik ini kan untuk dipindai memerlukan perangkat-perangkat elektronik yang canggih. Tidak semua instansi memiliki itu, dan tidak semua otoritas memiliki regulasi. Jadi walaupun sudah ada chipnya, tetapi kemudian tidak bisa dipindai dan kemudian diminta untuk fotokopi. Nah, karena itu satu, perlu regulasi yang memaksa tanda kutip agar semua instansi menyiapkan perangkat teknologi agar bisa memindai tadi. Sehingga iKTP, sehingga IKD bisa berfungsi secara maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, selama iKTP belum secara 100% digunakan oleh warga, maka masih akan diiringi, didampingi oleh KTP fisik. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah dorong percepatan pembangunan flyover pasca laka kereta. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, di mana Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur. Langkah ini dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan keselamatan transportasi, khususnya di perlintasan sebidang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh pasca insiden tabrakan kereta di Bekasi Timur. Hal ini merupakan tindak lanjut atas arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembenahan sistem keselamatan transportasi mulai dari sisi strategis, operasional maupun teknis. AHY juga menjelaskan salah satu fokus utama pemerintah adalah mengurangi perlintasan sebidang yang masih banyak ditemukan di berbagai daerah dan berpotensi menimbulkan kecelakaan. Untuk itu pemerintah juga mendorong percepatan pembangunan flyover agar tidak terjadi bersinggungan antara jalur kereta dan juga jalan raya. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi, ke Bekasi ini, tentunya kami semua juga ingin terus melakukan pembenahan, evaluasi dan koreksi yang menyeluruh pada tingkat strategis, tapi juga pada tingkatan operasional dan teknis. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat, artinya jalan crossing dengan rel kereta. Tadi misalnya Pak Wali Kota sudah menyampaikan, sebetulnya sudah ada yang direncanakan sebelum kejadian ini, tetapi memang masih butuh proses. Saya minta dan saya ingin mendorong untuk mempercepat semuanya, karena memang misalnya untuk membangun flyover sehingga tidak lagi ada lintasan sebidang, ini perlu penyiapan tata ruangnya, lahannya. Ini juga membutuhkan proses. Lalu pembangunan flyover itu sendiri. Barulah setelah itu ada perubahan sistem traffic yang kita kelola dengan baik, menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan lainnya di kemudian hari. Sekaligus bisa menutup sejumlah lintasan sebidang lainnya jika flyover tersebut misalnya sudah hadir di tengah-tengah masyarakat kita. Lebih lanjut, AHY juga memastikan pemerintah akan terus mengawal proses perbaikan guna meningkatkan keselamatan dan juga mencegah terjadinya kecelakaan serupa di masa mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Jihan Nabila, Aman Amin, Sinpo TV melaporkan.
Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat menggelar inspeksi mendadak ke Pool Taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat. Langkah ini diambil guna menindaklanjuti kecelakaan maut yang melibatkan kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL di Bekasi Timur. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melakukan inspeksi mendadak ke Pool Taksi Green SM di Bekasi, Jawa Barat pada Selasa malam 28 April 2026. Sidak dilakukan menyusul insiden kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur pada Senin malam 27 April 2026. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan mengatakan sidak dilakukan untuk memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum berjalan sesuai ketentuan. Ia menjelaskan sidak dilakukan di Pool Green SM Bekasi karena lokasi tersebut merupakan basis operasional kendaraan yang diduga terlibat dalam insiden. Pemeriksaan difokuskan pada kelengkapan administrasi, kelayakan kendaraan, kesiapan operasional armada, serta aspek keselamatan lainnya. AA menambahkan pendalaman lanjutan akan dilakukan di Pool Pusat Green SM di Kemayoran, Jakarta untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih komprehensif. Selain itu, Ditjen Perhubungan Darat akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT terkait dugaan keterlibatan kendaraan dalam kecelakaan KRL Cikarang dengan KA Argo Bromo Anggrek. Kami berada di Pool Taksi Green SM, ya. Ini kelanjutan dari pendalaman tadi pagi. Kita melakukan audit inspeksi ya ke Pool Green SM ini. Ini terkait dengan peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Kami ingin melakukan atau memastikan sistem manajemen keselamatan untuk perusahaan angkutan umum ini betul-betul dilaksanakan. Di situ ada beberapa item yang harus dipenuhi oleh operator atau perusahaan angkutan umum, dan mungkin besok itu kita perlu pendalaman lagi di pusat ya, Pool di Kemayoran. Mudah-mudahan dengan data-data yang ada kita mendapatkan kesimpulan terkait pemenuhan SMK PAU ini. Yang nantinya ya kita akan evaluasi, tentu kita akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kemudian KNKT untuk menentukan dugaan keterlibatan Green Taxi ini dalam peristiwa kecelakaan kereta api yang terjadi kemarin. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet Merah Putih Jilid ke-6 dengan merombak sejumlah pos strategis di pemerintahan. Perubahan ini ditetapkan melalui keputusan Presiden yang ditekan pada 27 April 2026 di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan Kabinet Merah Putih Jilid ke-6 pada 27 April 2026 di Jakarta. Reshuffle ini ditetapkan melalui sejumlah keputusan Presiden yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan pejabat negara di berbagai pos strategis pemerintahan. Dalam dokumen resmi, pemerintah menerbitkan beberapa Kepres, diantaranya nomor 51P tahun 2026 tentang perubahan menteri dan wakil menteri, nomor 52P tahun 2026 terkait Kepala Staf Kepresidenan dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta nomor 53P tahun 2026 mengenai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Selain itu, terdapat Kepres nomor 50 TPA tahun 2026 yang mengatur perubahan pimpinan di Badan Karantina Nasional. Sejumlah nama baru mengisi pos-pos tersebut, diantaranya Jumhur Hidayat sebagai Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisal sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Kodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, serta Abdul Qadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Nasional. Sebagai Menteri dan Wakil Menteri Koordinator Negara, Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Sebagai Kepala Staf Kepresidenan, sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi, sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara beragama Islam? Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersedia. Apabila demikian,
harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dalam bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Seluruh pejabatan dilantik mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam proses pelantikan, Presiden memimpin pengucapan sumpah jabatan, menegaskan komitmen para pejabat untuk setia pada Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjunjung tinggi etika dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan yang menggantikan Muhammad Kodari. Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman sebagai Kepala Staf Kepresidenan menggantikan Muhammad Kodari. Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional, serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo secara tuntas dan cepat terlaksana. Ia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerja sama dengan kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit. Selanjutnya juga sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat, termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah daerah, sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi. Dan sekali lagi saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program prioritas Presiden yang tidak berjalan dengan semestinya, nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan dengan baik. Adapun pada pekan lalu, Dudung pun bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara. Dalam pertemuan itu awalnya dibahas terkait dengan pertahanan nasional. Kemudian Dudung menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional. Dari Jakarta, Tio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari ingin komunikasi lebih efektif. Menurutnya gaya komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi pasif. Kepala Bako Muhammad Kodari ingin komunikasi lebih aktif. Menurutnya gaya komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi pasif. Pernyataan Kodari tersebut disampaikan saat acara serah terima memori jabatan dengan Angga Raka Prabowo yang sebelumnya menjabat Kepala Bakom RI. Mengawali pandangannya tersebut, Kodari menyoroti pernyataan seorang pengamat di media sosial Instagram terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Kodari sebagai Kepala Bakom RI dan Hasan Nasbi sebagai penasihat khusus Presiden bidang komunikasi. Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini, karena yang ditunjuk Kodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, kayak begitu. Wah, ini nggak jadi, Bu, gitu. Ya saya
langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya, gitu. Enak aja, sorry ya, gitu. Jadi jadi begini teman-teman, kita ini sekarang hidup di era yang sangat berbeda dengan 10-20 tahun yang lalu. Ya. Komunikasi di era sekarang ini bukan komunikasi seperti 10-20 tahun yang lalu, di mana informasi-informasi, apalagi informasi pembangunan semuanya lewat media massa resmi. Sekarang juga ada yang namanya medsos, yang namanya berita dan informasi itu hanya sejarak jempol saja. Lebih luas, Kodari menjelaskan perubahan gaya komunikasi saat ini. Menurutnya ada perbedaan gaya komunikasi dahulu dan sekarang. Menghadapi arus informasi saat ini, Kodari memastikan penanganannya tentu tidak sama seperti dahulu. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemerintah menyoroti potensi pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji terkait pungutan biaya tambahan kepada jamaah. Karena itu, pemerintah menegaskan tidak boleh ada pungutan di luar ketentuan yang berlaku. Pemerintah menegaskan kepada kelompok bimbingan haji dan umroh agar tidak melakukan pungutan biaya tambahan kepada jemaah haji. Kebijakan ini disampaikan untuk memastikan kenyamanan jemaah serta mencegah terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan ibadah haji. Pemerintah juga memastikan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Pernyataan tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam konferensi pers di Jakarta 25 April 2026. Ia juga menyampaikan bahwa hingga 24 April 2026, sebanyak 56 kloter dengan total 22.051 jemaah haji Indonesia telah diberangkatkan ke Arab Saudi dan 17.747 jemaah dari 45 kloter telah tiba di Madinah. Kami juga perlu menegaskan kepada KBIHU agar tidak memungut tambahan biaya apapun kepada jemaah haji. Kami akan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pelanggaran. Jadi mohon tetap jaga kesehatan, perbanyak minum air putih, gunakan pelindung kepala, dan kenakan pakaian yang nyaman. Ikuti arahan dari petugas dan keluar kloter karena memanfaatkan waktu untuk istirahat yang cukup ini dapat dijadikan salah satu kegiatan untuk bisa menjaga energi. Manfaatkan pula fasilitas hotel yang sudah disiapkan dan utamakan ibadah yang wajib. Kami siap membantu kapanpun diperlukan. Mari jaga kebersamaan, saling bantu, dan semoga ibadah haji kita berjalan dengan lancar serta penuh keberkahan. Semoga Allah SWT memudahkan segala ikhtiar kita dan memberikan haji yang mabrur bagi seluruh jamaah. Pemerintah juga mengimbau jemaah yang sudah berada di Madinah untuk menjaga kesehatan di tengah suhu panas yang dapat mencapai 36 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga asupan cairan, menggunakan pelindung diri, beristirahat cukup, serta memanfaatkan fasilitas hotel dan selalu berkoordinasi dengan petugas jika membutuhkan bantuan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Bryan Yuliarto menerima audiensi dengan perwakilan pemerintah Perancis serta akademisi dari Paris-Saclay University. Pertemuan ini menjadi langkah dalam memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi terus memperkuat kolaborasi internasional dalam pengembangan kecerdasan artifisial atau AI sebagai bagian dari upaya mendorong transformasi pendidikan tinggi, riset dan inovasi nasional. Hal ini disampaikan dalam pertemuan strategis antara Kemendikti Saintek dengan perwakilan pemerintah Perancis serta akademisi dari Paris-Saclay University yang juga berlangsung di kantor Kemendikti Saintek Jakarta pada Senin 27 April 2026. Kemendikti Saintek juga memandang kolaborasi global sebagai langkah penting untuk mempercepat penguatan kapasitas riset, pengembangan talenta, serta pertukaran pengetahuan di bidang teknologi strategis khususnya AI. Dengan begitu, kolaborasi ini diharapkan mampu membuka peluang kontribusi Indonesia dalam ekosistem teknologi global, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI yang juga berdampak. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah membebaskan bea masuk bahan baku plastik untuk melindungi industri di tengah tekanan global. Kebijakan ini juga menjaga daya beli masyarakat lewat stabilitas harga plastik. Import LPG, bea masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%. Sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG.
Pemerintah menurunkan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0% untuk menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung keberlangsungan industri di tengah tekanan ekonomi global. Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 28 April 2026. Kebijakan ini memberi alternatif bahan baku bagi industri petrokimia yang sebelumnya bergantung pada nafta, sehingga dapat beralih ke LPG untuk kebutuhan produksi plastik. Aturan lebih lanjut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Perindustrian dan Peraturan Menteri Keuangan. Import LPG, biaya masuknya diturunkan dari 5% menjadi 0%. Sehingga refinery bisa memperoleh bahan baku alternatif dari nafta ke LPG. Menteri Perindustrian dan Menteri Keuangan akan menyiapkan Permen-Perin maupun PMK-nya. Seluruhnya diberikan biaya masuk 0%, namun ini diberi periode dalam 6 bulan. Nanti kita lihat situasi sesudah 6 bulan seperti apa. Nanti disiapkan agar proses bagi para industri ini jelas waktunya dan prosesnya sampai di mana. Selain LPG, pemerintah juga menghapus bea masuk sejumlah bahan baku plastik seperti polipropilen, polietilenen, LLDPE, dan HDPE selama 6 bulan. Langkah ini diharapkan menekan biaya produksi, menjaga pasokan, serta membuat harga plastik tetap terjangkau bagi masyarakat. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto tinjau pengolahan sampah terpadu di Banyumas. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Ruang Kabinet. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Kabinet bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan pemirsa, di mana Presiden Prabowo Subianto meninjau pengelolaan sampah terpadu Kabupaten Banyumas pada Selasa 28 April 2026. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah terpadu di Banyumas yang dinilai efektif dan juga terjangkau. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi terhadap inovasi pengelolaan sampah terpadu di Kabupaten Banyumas saat meninjau langsung fasilitas tersebut pada Selasa 28 April 2026. Menurutnya, sistem yang juga diterapkan menjadi contoh nyata solusi yang efektif dan juga terjangkau dalam menangani persoalan sampah. Prabowo menilai pendekatan yang digunakan di Banyumas mengedepankan teknologi sederhana namun efektif dengan sebagian besar komponen berasal dari produk lokal. Sistem pengelolaannya juga terintegrasi mulai dari tingkat rumah tangga hingga kabupaten. Pak Bupati dan Kepala Dinas ya, ini suatu terobosan inisiatif yang sangat baik. Kita lakukan istilahnya pengolahan sampah dengan menggunakan teknologi yang tidak terlalu canggih tapi efektif, sebagian besar produk lokal, dan dalam suatu rangkaian sistem dari rumah tangga sampai ke kabupaten. Jadi ini saya kira sangat efektif ya, menjadi contoh untuk banyak provinsi, banyak kabupaten, bahkan dari negara lain ada yang kesini. Jadi saya juga dapat laporan dari gubernur di Jawa Tengah, banyak kabupaten juga sudah ikut. 13 lebih 13 ya. 13. Jadi ini nanti kita dari pemerintah pusat akan mendorong dan saya akan turunkan bantuan langsung untuk kita kembangkan, ya, perbaiki, kembangkan dan bikin lebih efektif. Prabowo juga mengapresiasi inovasi pengolahan sampah terpadu di Banyumas yang juga dengan efektif dan juga terjangkau. Ia menyebut model tersebut berpotensi diterapkan di banyak daerah dengan dukungan pemerintah pusat untuk membantu target Zero Sampah 2028. Pemerintah pusat, lanjut Prabowo, akan memberikan dukungan penuh untuk pengembangan program tersebut. Bantuan langsung akan disalurkan guna meningkatkan efektivitas sistem sejalan dengan target ambisius pemerintah daerah. Sebagai informasi, TPST BLE di Kabupaten Banyumas mampu mengolah ratusan ton sampah per hari. Sampah organik diolah menjadi kompos dan juga maggot, sementara sampah anorganik daur ulang menjadi produk seperti paving block dan juga genteng plastik.
Residu kemudian diproses menjadi refuse dairy fuel sebagai bahan bakar alternatif industri. Fasilitas yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Banyumas ini juga kerap menjadi lokasi studi tiru berbagai daerah karena dinilai sebagai contoh pengolahan sampah yang terintegrasi, ramah lingkungan, dan bernilai ekonomi. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mendorong inovasi pengolahan sampah menjadi genteng yang bernilai ekonomi di Banyumas, Jawa Tengah. Inovasi ini dinilai efektif sekaligus dapat mendukung program perbaikan rumah rakyat. Presiden Prabowo Subianto menilai inovasi pengolahan sampah menjadi genteng di TPST berbasis lingkungan dan edukasi Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai langkah efektif yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberi nilai ekonomi bagi masyarakat. Kepala negara menyebut genteng dari sampah tersebut berpotensi digunakan dalam program bantuan perbaikan rumah karena mampu menekan biaya pembangunan. Dengan anggaran 20 juta per rumah, penggunaan material daur ulang itu dinilai bisa menghemat sekitar 4 hingga 5 juta rupiah. Ya, lumayan efektif. Katanya cukup murah. Ya. Dan ini mungkin bisa masuk anggaran kita untuk bantuan perbaikan rumah. Anggaran perbaikan rumah sekarang satu rumah 20 juta. Jadi ini satu rumah kita perhitungkan 4-5 juta untuk gentengnya. Kita mau hilangkan penggunaan seng yang bekarat. Bekarat itu nanti ujungnya tidak sehat untuk yang huni, ya. Dan pandangannya juga nggak bagus. Ya semua kita kembangkan. Sampah, pengolahan sampah sekarang jadi prioritas nasional, ya. Dalam 2-3 tahun kita harus kendalikan sampah seluruh Indonesia. Presiden Prabowo juga mendorong perluasan model pengolahan sampah tersebut ke berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan program prioritas nasional dalam upaya pengendalian sampah secara menyeluruh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintahan pusat, provinsi, dan juga kabupaten kota adalah kunci utama. Kementerian Dalam Negeri menggelar apel puncak dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah ke-30 tahun pada Senin pagi. Dalam penyambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyampaikan, pemerintah pusat dan daerah perlu terus melakukan akselerasi, sinkronisasi, serta memperkuat kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota menjadi kunci utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Bima juga menegaskan penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan menjadi hal penting dalam menjalankan otonomi daerah. Menurutnya, otonomi daerah tidak hanya membutuhkan pemimpin daerah yang kompeten, namun juga didukung oleh perangkat daerah yang profesional hingga level terbawah. Otonomi daerah tidak ada artinya tanpa kita sama-sama ikhtiar untuk terus menyandingkan antara demokrasi dan pemerintahan yang efektif. Otonomi adalah buah dari demokrasi. Tapi otonomi dan demokrasi tanpa pemerintahan yang efektif maka tidak akan bisa dirasakan oleh warga. Tugas dari Kementerian Dalam Negeri bersama-sama dengan Bapak Ibu, rekan-rekan kepala daerah hari ini adalah akselerasi, sinkronisasi, dan mendorong kolaborasi pemerintah pusat, provinsi, dan daerah untuk fokus pada tata kelola pemerintahan yang efektif. Dari Jakarta, Jihan Nabila Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penurunan potongan tarif ojek online dari 20% menjadi 8%. Kebijakan ini disampaikan langsung di hadapan ribuan driver ojol saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional. Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat pemasangan jembatan Bailey sepanjang 90 meter di Desa Walahar, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk mendukung akses pembangunan sekolah rakyat tahap 2 di Kabupaten Brebes. Pekerjaan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Menteri PU Dodi Hanggodo untuk mempercepat dukungan infrastruktur bagi pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Brebes. Pelaksanaannya dilakukan melalui kolaborasi BPPJN Jawa Tengah di Yogyakarta dan Direktorat Jenderal Peras Ulang dan Direktorat Jenderal Prasarana Strategis.
Hingga saat ini, progres menunjukkan pengecoran abutmen 2 telah mencapai 100%, sementara abutmen 1 mencapai 75% dan ditargetkan segera rampung. Selain itu, proses perakitan alat pancang juga tengah berlangsung. Secara teknis, jembatan Bailey yang dipasang memiliki panjang 90 meter, lebar 4 meter, dan kapasitas beban hingga 25 ton. Infrastruktur ini bersifat sementara, namun dirancang untuk mendukung mobilitas kendaraan serta distribusi material selama proses pembangunan berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik korupsi yang dilakukan sebagian elit di hadapan para buruh. Presiden mengeluhkan ada banyak elit yang justru membuat rakyat susah dan mencuri uang rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa flyover Nurtanio, Kota Bandung, dibangun untuk mengurai kemacetan lalu lintas. Salah satunya akibat aktivitas buka tutup perlintasan sebidang kereta api dekat Stasiun Andir. Selain fungsi sebagai solusi kemacetan yang sudah lama dikeluhkan masyarakat, pembangunan flyover Nurtanio sepanjang 550 meter juga merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyediakan akses jalan ke Bandara Hussein Sastranegara yang semakin lancar. Bahkan resiko kecelakaan lalu lintas akibat tingginya aktivitas buka tutup perlintasan sebidang kereta api juga dapat ditekan setelah jalan layang Nurtanio dioperasikan mulai Januari 2026. Kedepan flyover Nurtanio diharapkan menjadi infrastruktur strategis yang tidak hanya mengurai kemacetan, tetapi juga menghadirkan ruang kota yang tertata, aman, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemenaker resmi meluncurkan Talent and Innovation Hub pada Selasa 28 April 2026. Hal ini sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara talenta dan dunia usaha guna mendorong penciptaan lapangan kerja. Menaker Yasirli mengatakan program ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan ketenagakerjaan, khususnya kesenjangan antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Peluncuran TIH dilakukan di Balai Perluasan Kesempatan Kerja, Bekasi pada Selasa 28 April 2026 dan diikuti secara daring oleh ribuan peserta dari berbagai daerah. Program ini merupakan bagian dari transformasi pengembangan sumber daya manusia yang tidak lagi hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga mendorong inovasi dan kewirausahaan. And Innovation Hub ya. Jadi ini salah satu bentuk transformasi dari Balai Perluasan Kesempatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Selama ini mungkin Balai Perluasan Kesempatan Kerja kita masih terbatas perannya. Lebih banyak program-program basisnya itu adalah kewirausahaan atau tenaga kerja mandiri. Kami melihat bisa dikembangkan lebih jauh, makanya kita beri nama Talent and Innovation Hub. Intinya adalah Talent Hub itu kita mengundang ya anak bangsa untuk berkumpul di balai-balai Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya adalah Balai Perluasan Kesempatan Kerja. Bahkan kita juga berharap di Balai Vokasi mereka bisa hadir, berkumpul, sharing, mendapatkan peningkatan kompetensi. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli mengatakan bahwa Talent and Innovation Hub merupakan bagian dari transformasi BPKK, di mana program ini dirancang sebagai ekosistem yang juga menghubungkan pelatihan, inovasi, dan kebutuhan industri. Melalui pendekatan ini, talenta tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi pencari kerja, tetapi juga didorong menjadi pencipta lapangan kerja. Menaker menjelaskan kegiatan Talent and Innovation Hub mencakup penguatan kompetensi berbasis kebutuhan industri melalui berbagai program pelatihan seperti pengembangan keterampilan digital, kecerdasan buatan, kewirausahaan, serta program peningkatan kapasitas bagi penyandang disabilitas. Dalam program ini, peserta tidak hanya mengikuti pelatihan tetapi juga terlibat dalam pembelajaran berbasis proyek untuk menghasilkan solusi atau produk yang relevan dengan kebutuhan pasar. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Transmigrasi menggelar rapat pleno bersama 10 mitra kampus untuk menindaklanjuti kerjasama dalam pembangunan wilayah transmigrasi. Rapat ini membahas ekspedisi Patriot 2026 yang nantinya akan menjadi langkah nyata untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat di 154 wilayah transmigrasi. Sebelumnya, Kementerian Transmigrasi telah melakukan riset bersama dengan mitra kampus terkait dengan pengembangan kawasan transmigrasi.
Keterbatasan infrastruktur yang ada di wilayah transmigrasi membuat produk-produk lokal tidak diolah dengan baik, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan maksimal. Rencana pengadaan ekspedisi Patriot ini menjadi aksi nyata setelah riset yang telah dilakukan antara Kementerian Transmigrasi dan mitra kampus, yang diharapkan dapat membantu pemberdayaan serta pendampingan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi lokal. Kita tadi melakukan rapat secara keseluruhan dengan hasil bahwa di masing-masing kawasan transmigrasi itu masih banyak infrastruktur yang terbatas, kemudian produk-produk unggulannya juga belum dioptimalkan. Nah, inilah yang kehadiran dari tim ekspedisi Patriot itu adalah mengobati kerinduan dan membantu melakukan pendampingan masyarakat. Kemudian juga SDM yang masih kurang. Ini juga menjadi perhatian kita bersama. Iftita menambahkan ekspedisi Patriot ini dibuka bagi lulusan S1 kampus mitra dan nantinya akan dilaksanakan seleksi baik dari administrasi, kesehatan, hingga seleksi lainnya. Dari Jakarta, Anggita Haryono, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi potensi baru peningkatan swasembada pangan nasional ke depannya. Hingga kini Kementerian Transmigrasi sebagai pemangku kepentingan terkait tengah melakukan sinergi lintas kementerian untuk mempercepat pengembangan lumbung pangan baru. Ya, jadi swasembada pangan tidak terbatas hanya kepada masalah padi saja, tapi juga sekarang misalkan ikan, perikanan dan sebagainya. Itu juga yang sedang kami kembangkan dan sedang berjalan. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftita Sulaiman Suryadagara mengungkapkan saat ini pihaknya telah menekan kerjasama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ATR BPN, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menurutnya, kawasan transmigrasi di tanah air saat ini mampu menjadi lumbung pangan baru dalam program prioritas swasembada pangan milik pemerintah pusat. Iftita menjelaskan kontribusi kawasan transmigrasi di sejumlah daerah berdampak signifikan atas produksi pangan nasional. Sebagai contoh, komoditas hortikultura seperti durian di Parigi Motong sebesar 80% produksi berasal dari kawasan transmigrasi. Pada transformasi transmigrasi, pemerintah fokus pada 3 hal utama, yakni peningkatan kapasitas pengetahuan dan teknologi, penguatan investasi, hingga perluasan akses pasar melalui skema off-taker. Kami sudah ada MOU dengan Kementerian Pertanian, sudah ada MOU juga dengan kementerian-kementerian lainnya, Kementerian Desa, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian ATR BPN untuk penyediaan lahan dan sebagainya, termasuk dengan KKP. Ya, jadi swasembada pangan tidak terbatas hanya kepada masalah padi saja, tapi juga sekarang misalkan ikan, perikanan dan sebagainya. Itu juga yang sedang kami kembangkan dan sedang berjalan. Sudah juga ada hasilnya di beberapa tempat, misalkan untuk padi saja, ketika misalkan Menteri Pertanian mengatakan swasembada beras misalkan, itu ada beberapa tempat titik seperti di Sumatera Selatan, 40% padinya disumbang dari kawasan transmigrasi. Juga misalkan di Merauke, itu hampir lebih dari 60% disumbang dari kawasan transmigrasi. Jadi seperti durian, itu untuk Parigi Motong saja 80% dari kawasan transmigrasi. Dari Jakarta, Max Munte, Fadlan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.